Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDI LSD Magelang. Kita bersyukur kita boleh kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Kita tetap belajar dengan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini kita sampai dalam bacaan Lukas pasal 19. Saya mengambil di ayat 1 sampai 10, tetapi hanya akan membaca di ayat 9 sampai 10. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji Tuhan, saya memberikan tema renungan hari ini yaitu pekerjaan baik. Mari kita akan sama-sama mengobservasi, tetap dengan cara OIA, kita akan sama-sama dalam pembacaan ini kita belajar. Observasinya, tokoh yang terdapat di dalam kisah ini adalah ada Yesus, ada Sakius, ada orang banyak pada waktu itu, dan peristiwa ini terjadi di kota Yeriko. Interpretasi yang kita akan pelajari tentang Sakius. Siapakah Sakius ini ya? Tentu saja ini adalah kisah yang tidak asing bagi kita. Siapakah Sakius, bagaimanakah Sakius, dan juga pertobatan Sakius ya. Namun hari ini kita akan sama-sama belajar mengupas dari tentang pekerjaan Sakius ya. Sakius ini dia adalah orang yang kaya dan pekerjaannya adalah sebagai pemungut cukai. Dia tidak disukai oleh banyak orang di kampungnya atau di kota itu ya. Karena itu sebabnya orang-orang yang melihat dia itu menyebutnya sebagai orang yang berdosa. Bukan pekerjaannya yang bermasalah Bapak Ibu, tetapi adalah bagaimanakah caranya Sakius ini memungut cukai itu terlalu tinggi. Pemungut cukai yang tidak disukai oleh banyak orang karena apa yang dilakukan oleh Sakius ini adalah dia memungut cukainya, memungut pajaknya terlalu tinggi, tidak seperti pada umumnya. Itu sebabnya orang banyak yang ada di kotanya sangat tidak menyukai Sakius ya. Sakius, kalau kita belajar tentang Sakius ini, dia rela memeras rakyat demi memperkaya dirinya, demi menguntungkan dirinya. Dia tidak peduli orang lain menderita, dia tidak peduli orang lain sengsara. Itu sebabnya penderitaan yang dialami oleh banyak orang karena perlakuannya itulah yang membuat banyak orang tidak menyukai Sakius. Bahkan mungkin bisa dikatakan membenci Sakius. Tidak ada orang yang mau dekat dengan Sakius karena merasa bahwa Sakius itu sudah membuat orang banyak menderita. Ketamakan Sakius ya merugikan orang lain. Ketamakan Sakius membuat orang lain menderita, mengorbankan orang lain untuk kesenangannya sendiri. Apa yang diperbuat Sakius itu membuatnya diabaikan, dibenci oleh banyak orang. Nah, di tengah-tengah situasi ini, kira-kira di dalam hati nurani Sakius ini ada satu suara atau ada satu bisikan sehingga dia pun pasti ya sebagai manusia dia memiliki hati nurani yang di hati kecilnya ada satu peringatan-peringatan. Kalau sebelumnya mungkin dia mengabaikan hal itu, yang penting dirinya mendapatkan kesenangan, yang penting kepentingannya itu terpenuhi. Tetapi di satu saat apa yang dialami oleh Sakius ini? Sakius mendengar bahwa Tuhan Yesus akan memasuki kota Yeriko pada waktu itu, bahwa Tuhan Yesus akan melintasi kota Yeriko itu, dan Sakius ini hatinya tergugah. Dia ingin melihat seperti apakah Tuhan Yesus itu, seperti apakah orangnya yang namanya Yesus itu, yaitu ditulis di dalam ayat yang ketiga. Sehingga dari hatinya yang mulai tergerak untuk ingin melihat Yesus, dia melakukan sesuatu karena dia ingin bertemu dengan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Sakius? Di ayat yang keempat dikatakan dia berlari mendahului orang banyak. Itu di ayat yang keempat ya, mendahului orang banyak. Mungkin pada waktu dia berlari bahkan melewati orang banyak.
Atau orang banyak yang melihat Sakius ini mungkin mulai apa yang mau dilakukan dia. Mungkin banyak suara-suara yang berbisik-bisik, dia mau ngapain, Sakius mau ngapain gitu ya. Tetapi yang dilakukan oleh Sakius ini ketika dia berlari, dia tidak peduli apa kata orang. Sakius hanya ingin melihat Yesus. Sakius hanya ingin bertemu Yesus. Meskipun ada suara-suara yang mungkin membuat telinganya itu panas atau hatinya itu panas, tetapi dia menyadari orang memang banyak yang tidak menyukainya. Itu sebabnya dia ada kegerakan di hatinya ingin bertemu Yesus. Yang kedua, tetap di ayat yang keempat, setelah dia berlari mendahului orang banyak, dia memanjat pohon ara. Tidak berhenti dan tidak menyerah dengan berlari mendahului orang banyak. Tetapi Sakius ini dikatakan dia memanjat pohon ara karena badannya pendek. Sementara Tuhan Yesus itu selalu dikerumuni orang banyak ya. Ketika berjalan dikerumuni orang banyak, dan Sakius merasa bahwa dengan dia memanjat pohon ara dia akan berhasil melihat Yesus itu seperti apa. Kemudian yang ketiga yang dilakukan Sakius ya, ketika Yesus lewat, ternyata Yesus menyapa dan bahkan melihat di mana Sakius itu berada, di atas pohon ara itu ya. Lalu Tuhan Yesus berkata, turunlah karena aku akan menumpang ke rumahmu. Dan yang dilakukan oleh Sakius adalah dia melihat Yesus, lalu ia turun dari pohon ara itu. Sakius bukan hanya ingin bertemu dengan Yesus, Sakius tidak menyerah apapun apa kata orang. Dia ingin melihat Yesus, ingin bertemu dengan Yesus. Dan sekarang apa yang menjadi kerinduannya? Dia benar-benar melihat Yesus. Bahkan sangat terkejut ketika dia tahu Yesus melihatnya. Dan bahkan dikatakan suruh dia turun dari pohon ara karena Yesus akan menumpang ke rumahnya. Ini adalah satu peristiwa yang begitu luar biasa, yang di luar dugaan daripada Sakius tentu saja ya. Dan Sakius ini dia ketika Yesus menyuruhnya untuk turun, dia mau turun dari atas pohon ara itu. Sakius sebelum menerima Yesus di rumahnya, dia mau merendahkan diri. Dia turun dari keangkuhannya, dia turun dari pola pikirnya yang tadinya mungkin dia hanya berpikir yang penting aku senang meskipun orang lain menderita. Tetapi ketika dia mau menerima Yesus di dalam hidupnya, dia belajar untuk turun dari keangkuhannya, turun dari kesombongannya, turun dari pemikiran-pemikirannya yang angkuh, dari pemikiran-pemikirannya yang hanya berpikir kepada dirinya sendiri, terfokus kepada dirinya sendiri tanpa melihat orang lain. Di sini hatinya terbuka dan mau menerima Yesus sehingga dia merendahkan diri kepada Tuhan ya. Nah, itu sebabnya kita melihat sebelum dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya penuh dengan keserakahan, hidupnya penuh dengan pemerasan. Tetapi berbeda di dalam peristiwa ini. Perubahan Sakius setelah bertemu dengan Yesus, ada pertobatan. Itu di ayat yang ke-8. Dikatakan dari memeras berubah untuk mengembalikan yang diperas. Ini adalah perubahan yang luar biasa yang terjadi di dalam hidupnya Sakius. Pekerjaannya tadi adalah pekerjaan yang hanya berfokus untuk mencari keuntungan diri sendiri, hanya berfokus kepada kepentingannya sendiri, tidak memandang orang lain menderita, tidak peduli orang lain menjerit ya. Karena apa? Begitu tinggi dengan cukai yang dia ambil dan dengan pajak yang dia pungut terlalu tinggi sehingga itu membuat orang lain menderita. Itu sebabnya kalau kita melihat Yesus datang menemui Sakius, tentu saja ini bukan suatu kebetulan. Tujuan Yesus menemui Sakius, Tuhan melihat bahwa Sakius ini sudah tidak disenangi oleh banyak orang, disebut sebagai seorang pendosa. Bahkan kalau kita lihat hidupnya juga pasti tidak akan pernah mengalami ketenangan ya, karena dia mengambil, dia merampas apa yang menjadi haknya orang yang tidak seharusnya dia miliki. Itu sebabnya Yesus melintasi kota Yeriko ini adalah dengan tujuan memberi keselamatan kepada Sakius. Tuhan mencari yang hilang. Bisa dikatakan bahwa Sakius ini seperti domba yang terhilang, jiwa yang terhilang. Tuhan menginginkan dia kembali, dia bertobat,
dari pekerjaan-pekerjaannya yang sudah merugikan banyak orang. Aplikasi dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kalau kita tadi belajar dari pekerjaan dari Sakius ini, maka apa yang bisa kita ambil pelajaran sebagai aplikasi dalam kehidupan kita? Jangan ambil pekerjaan yang merugikan orang lain dan terlarang. Misalnya apa? Jualan miras, ya ini tentu saja juga berlawanan dengan pemerintahan. Pengedar narkoba ini juga merupakan larangan yang keras karena itu bisa mengorbankan banyak jiwa, mengorbankan orang-orang dengan hidup yang mengalami sesuatu yang sangat terpuruk ya. Kemudian mungkin juga pekerjaan rentenir, tidak perlu kerja keras, aku cukup punya uang, kemudian uangnya bisa dibungakan dengan berlipat-lipat. Tidak peduli orang lain itu mengalami penderitaan, tidak peduli orang lain itu sengsara. Yang penting uangku semakin bertambah banyak. Tetapi ingat bahwa ini berdosa di hadapan Tuhan. Dan juga tidak menjadi berkat bagi banyak orang, membuat orang lain menderita. Kemudian juga mungkin, aku berjualan supaya aku tidak rugi, jual barang-barang yang sekalipun expired gak apa-apa, tak jual, tak ganti tanggalnya dan lain sebagainya. Ini banyak sekali peristiwa yang terjadi seperti demikian Bapak Ibu. Tetapi janganlah kita seperti hal-hal yang demikian yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Kita lihat pekerjaan yang dilakukan oleh Sakius banyak merugikan orang lain, banyak membuat orang lain menderita. Kita yang tahu firman Tuhan dan hari ini kita boleh mendengar firman Tuhan, jangan mengambil pekerjaan yang sifatnya merugikan orang lain ataupun membuat orang lain menderita. Jika kita sadar apa yang sudah kita lakukan dalam pekerjaan-pekerjaan kita ternyata membuat orang lain terluka, membuat orang lain tersiksa, membuat orang lain menderita, dan selain itu adalah merupakan dosa di hadapan Tuhan, tetapi ternyata hal itu juga kita tidak menjadi berkat tetapi menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika engkau sadar bahwa hal itu tidak baik, maka segeralah kembali mohon ampun kepada Tuhan dan kembalilah ke jalan yang baik. Lakukanlah pekerjaan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Galatia 6 ayat 4-5, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Puji nama Tuhan, biarlah melalui renungan firman Tuhan kita pada hari ini boleh kembali mengajak kepada kita untuk tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan yang tidak merugikan orang lain dan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan renungan 79 setiap harinya. Saya percaya Bapak Ibu diberkati lewat firman-firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan apabila Bapak Ibu diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan setiap harinya, Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian atau menyampaikan pokok-pokok doa secara khusus, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita saling mendoakan, saling mendukung, saling menguatkan. Puji nama Tuhan, kita akan sambut firman Tuhan ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur setiap firman-Mu itu mengajar kami, menguatkan kami untuk tetap melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Latihlah kami, ajar kami supaya kami menekuni setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan adalah pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak merugikan orang lain, tetapi yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Perlihatkanlah kepada kami umat-umat-Mu ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Kami hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah kami umat-umat-Mu mengerti, maka kami akan memegang Taurat-Mu. Kami hendak memeliharanya dengan segenap hati. Terpujilah nama-Mu, kami terima firman ini dengan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.